Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kali ini saya akan menyampaikan materi hakikat ikatan kimia yang dilanjutkan dengan ikatan ion pada video yang pertama ini dari materi pokok ikatan kimia ya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan lanjutkan materi ikatan kovalen. Baiklah, kita mulai bahwa ikatan kimia ini ya, definisinya adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Amerika dan juga Jerman ya. Bahwa ikatan kimia ini terbentuk karena kecenderungan untuk memenuhi kestabilan. Intinya adalah itu. Nah, konsep kestabilan atomnya itu seperti apa? Yang pertama adalah bahwa atom yang stabil sukar mengadakan reaksi dengan atom lain. Yang kedua, bahwa kestabilan atom itu ditentukan oleh elektron valensi. Artinya, atom yang stabil jika memenuhi aturan oktet atau duplet itu seperti unsur-unsur golongan 8A gitu ya. Kemudian bahwa atom yang tidak stabil itu mempunyai elektron valensi yang belum terisi penuh sama dengan 8 elektron. Nah ini, jadi intinya itu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa atom yang belum stabil akan berusaha memenuhi kestabilan dengan cara satu, melepas dan menerima elektron pada elektron valensinya ya, dalam rangka untuk bisa stabil, maka dia harus berikatan. Akhirnya saya tuliskan kesimpulan seperti ini saja untuk lebih memudahkan. Jadi untuk golongan 1A, 2A, dan 3A ini kecenderungannya adalah untuk melepas elektron. Elektron yang di elektron valensi ini harus dilepas supaya stabil. Kemudian yang golongan 4A ini ya kecenderungannya bisa melepas juga bisa menerima. Yang golongan 5 sampai 7A ini adalah kecenderungannya untuk menangkap elektron untuk dia bisa stabil. Ini hakikatnya seperti itu. Kemudian kita lihat untuk peta konsepnya, bahwa ikatan kimia itu nanti akan kita bahas sebenarnya adalah ini ya, ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Cuma di video ini nanti saya akan membahas ikatan ion saja dulu supaya tidak terlalu lama. Nah, di ikatan kovalen ini nanti yang akan disampaikan itu adalah berdasarkan ikatan, kemudian berdasarkan keelektronegatifan. Berdasarkan ikatan itu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, kemudian kovalen koordinat. Ini nanti akan saya bahas semuanya. Kemudian berdasarkan keelektronegatifan itu ada ikatan kovalen polar, ada non polar. Ini peta konsepnya ya. Nah, kita masuk ke ikatan ion. Nah, ion itu sebenarnya begini. Jadi ada yang berupa atom, ada yang berupa senyawa. Atom itu berarti ion positif, ion negatif. Senyawa itu juga ion positif, ion negatif. Ini contohnya. Kalau atom berupa ion itu ada Na+, Mg2+, Al3+. Yang atom berupa anion atau ion negatif itu ada F-, O2-, dan seterusnya. Dan yang berupa senyawa itu ada NH+, NH4+, pH4+. Yang senyawa anion ini ada Cn-, NO3-, SO4-, dan seterusnya. Nah, dalam senyawa ion itu kation dan anion mengadakan gaya tarik menarik elektrostatik. Makanya disebut sebagai ikatan ionik. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah reaksi antara kation dan anion itu selalu menghasilkan senyawa ionik? Ya, padahal ini jelas ada kation, ada anion. Tetapi apakah selalu menghasilkan senyawa ionik? Mari kita lihat. Nah, jawabannya. Yang pertama, ini agak panjang ya. Jadi untuk kation dan anion sederhana, jika bereaksi maka akan menghasilkan senyawa biner. Ya, senyawa kovalen bila hanya tersusun atas atom-atom non-logam, contohnya HCl, H2O, dan NH3 ini. Senyawa kovalen bila hanya tersusun atas atom logam dan non-logam, itu jika harga keelektronegatifannya kurang dari 1,7, maka itu disebut sebagai kovalen. Jadi ini bisa dibedakan ya. Untuk kation dan anion sederhana, maka menjadi biner. Nah, kovalen itu kalau hanya tersusun dari non-logam. Nah, kovalen itu juga jika harga keelektronegatifannya itu kurang dari 1,7, itu disebut kovalen. Nah, senyawa ion bila hanya tersusun atas atom logam dan logam, itu kalau harga keelektronegatifannya 1,7 menurut asas Pauling ya, menurut skala Pauling itu disebut sebagai ion. Tapi kalau kurang dari 1,7 maka dia disebut sebagai kovalen. Ini penjelasannya yang ini. Nah, ini harap dipahami, harap dibedakan betul ya. Jadi tidak semua bisa menghasilkan ion. Ada keterangannya di situ. Yang kedua, untuk kation sederhana dan anion poliatomik itu akan menghasilkan dua kemungkinan. Nah, ini ya. Kemungkinan pertama itu bisa disebut sebagai kovalen jika kationnya adalah H+. Contohnya HNO3, H2SO4, H3PO4. Ya, walaupun ini menghasilkan kation H+ dan senyawa anion NO3-, seolah-olah dia itu ada kation, ada anionnya. Tapi kalau kationnya H+, maka masuknya kovalen. Sementara jika disebut ionik itu jika kationnya adalah berupa logam, maka menghasilkan kation dan anion. Contohnya seperti KNO3, itu kan logamnya K, kationnya adalah K+, senyawa anionnya adalah NO3-. Nah, maka menjadi senyawa ion. Nah, ini KNO3, K2SO4 dan seterusnya. Ingat, ini perbedaannya. Kationnya kalau yang kovalen H+, kalau yang ion itu kationnya adalah logam. Itu ya. Sementara anionnya sama saja. Kemudian untuk kation poliatom dengan anion sederhana itu jika bereaksi akan menghasilkan senyawa ion. Nah, ini syaratnya kalau kationnya adalah sebagai senyawa poliatom. Contohnya seperti NH4Cl, maka dia menjadi NH4+ dan Cl-, itu kation. Apa namanya? Sebagai senyawa ion, gitu. Dan yang selanjutnya yang D ini untuk kation poliatom dan anion poliatom, hasil reaksi yang diperoleh adalah senyawa ionik. Nah, ini sederetan sampai ke kanan ini disebut sebagai senyawa ionik karena kationnya adalah poliatom, anionnya juga poliatom. Nah, sekarang kita lihat keberadaan ionik senyawa biner. Bahwa senyawa ionik ini bisa berada dalam fase gas, fase cair, juga fase padat. Ini yang harus dipahami lebih lanjut karena biasanya kita lihat itu ion itu selalu berupa padat saja, misalkan begitu. Padahal fase gas bisa. Senyawa ionik dalam fase gas terdiri dari pasangan-pasangan ion. Reaksi ini memerlukan kondisi yang khusus ya dan cukup rumit ya untuk dapat terpenuhi. Tapi ini sebagai wacana untuk bisa lebih memahami tentang konsep daripada senyawa ion itu sendiri. Nah, senyawa ionik dalam fase cair terdiri dari ion-ion positif dan ion negatif. Dia tersusun secara acak. Sementara dalam fase padat ini tersusun dari ion-ion positif dan ion negatif yang tersusun secara teratur. Nah, yang lebih mudah ini yang dalam fase padat ini.
Kita lihat ke contoh penerapan ya. Nah, kita akan menerapkan struktur Lewisnya di sini. Kita cek apakah dia itu sebagai senyawa ion. Senyawa ion prinsipnya itu kan terjadi serah terima elektron ya. Maka yang langkah pertama ini adalah kita menyusun konfigurasinya. 11Na menjadi 281. Elektron valensinya 1. Maka reaksi ionisasinya menjadi Na menjadi Na plus ditambah E. Nah, kemudian Cl-nya adalah ini 17Cl berarti 287, elektron valensinya 7. Reaksinya adalah Cl plus E. Dia menangkap elektron, kalau Na ini melepas elektron. Ya. Maka terjadi serah terima karena satunya menangkap, satunya melepas. Nah, yang diserah terimakan ini adalah elektron valensinya ini. Sehingga struktur Lewisnya kita lihat. Nah, Na itu diwakili dengan tanda silang ini 1 buah elektron, kemudian Cl diwakili dengan 7 buah bulatan hijau, ini sebagai elektron valensinya. Supaya dia stabil, maka berarti harus melepas, harus menerima. Sehingga komposisi dari masing-masing elektron valensinya itu adalah memenuhi aturan oktet. Nah, seperti ini, jadinya seperti ini. Ini melepas, ini menangkap. Sehingga kan dia masuk. Kan gitu ya. Nah ini. Oke, kita lanjut ke MgO. MgO ini terdiri dari Mg dan O. Nomor atomnya Mg12, konfigurasinya 282 ya. Elektron valensinya 2, ionisasinya menjadi Mg2+ plus 2E. Jadi dia melepas. Kemudian O-nya itu konfigurasinya 26, elektron valensinya 6. Berarti dia menangkap. Akhirnya kita lihat struktur Lewisnya. Nah, Mg ada 2 elektron valensi di sekelilingnya, kemudian O ini ada 6. Jadinya Mg2+, dia masuk ya. Tanda silang ini masuk ke dalam O karena dia menangkap. Jadi Mg-nya melepas, O-nya menangkap. Jadilah MgO seperti ini. Ini hakikatnya seperti itu ya. Kita lihat yang CaCl2. Ca itu nomor atomnya 20. Elektron valensinya 2, ionisasinya ini ya. Kemudian Cl, elektron konfigurasi elektronnya 287, elektron valensinya 7. Dia menangkap 1 buah elektron menjadi Cl-. Sehingga struktur Lewisnya ini ya, Ca punya 2 elektron valensi, kemudian Cl ini elektron valensinya 7, jadi dia hanya menangkap 1, maka berarti harus menyediakan Cl 1 lagi supaya yang dilepaskan oleh Ca ini sama, gitu ya, sama yang ditangkap. Nah, jadinya seperti ini. Nah, Ca yang 1 elektron valensi masuk ke atas, yang 1 masuk ke bawah. Jadinya seperti ini. Yang bisa saya sampaikan untuk konsep daripada ikatan kimia dan ikatan ion, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat di dalam belajar, terutama dalam memahami materi ikatan kimia ini ya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.